Selamat siang pemirsa, Red Brick News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Teresia Sharon Florentina, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan aktual hari ini, Selasa 28 Februari 2023. Berita hari ini hadir dari SMP Strada Budi Luhur yang telah melaksanakan kegiatan rutin tahunan, yaitu Red Brick Competition yang ketiga. Kegiatan yang mengusung tema Miliki Ambisi, Gali Potensi dan Raih Prestasi ini mengundang para siswa kelas 6 SD dari seluruh Indonesia untuk ambil bagian dan meramaikan acara akbar tersebut. Perlombaan tingkat nasional ini mengasah kemampuan siswa kelas 6 pada bidang matematika dan IPA yang tergabung dalam lomba MIPA, kemampuan di bidang e-sport dalam Mobile Legends, dan kemampuan berbahasa siswa dalam lomba membaca berita. Begitu banyak keseruan dari semua peserta yang mengikuti setiap perlombaan. Ini sungguh luar biasa, menyaksikan bagaimana mereka terus berlatih, mempersiapkan diri, dan bertarung dengan para lawan yang sangat sepadan. Dari setiap perlombaan ini, akhirnya terpilihlah beberapa pemenang. Kami akan mengumumkan pemenang dari setiap lomba, namun sebelum diumumkan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sepatah dua kata dari Kepala SMP Strada Budi Luhur, Ibu Rosa Endah Budi Lestari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping, para panitia dan anak-anak peserta lomba yang terkasih, selamat siang. Akhirnya tiba saatnya pada hari ini, siang hari ini, kita akan mendengarkan siapa saja yang menjadi juara pada kegiatan Red Brick Competition. Bagi yang hari ini mendapatkan kejuaraan, kami mengucapkan profesia. Namun bagi yang belum mendapatkan juara, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan di lain kesempatan juga bisa mendapatkan kejuaraan yang sama juga. Red Brick Competition ini dilaksanakan setiap tahun guna meningkatkan kompetensi akademik dan non-akademik bagi siswa SD kelas 6. Hal ini juga sebagai media promosi bagi SMP Strada Budi Luhur, sekolah ekologis dan berkarakter yang ada di Bekasi. Lomba kali ini terdiri dari 3 macam, yaitu lomba e-sport Mobile Legends yang diikuti oleh 31 tim, masing-masing tim ada 5 peserta. Kemudian ada lomba MIPA yang diikuti oleh 195 siswa, dan lomba membaca berita yang diikuti oleh 37 tim, masing-masing tim terdiri dari 2 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kami masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga di tahun-tahun yang akan datang, sekolah-sekolah anak-anak bisa bergabung kembali dalam kompetisi yang akan kami laksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan salam AMDG. Setelah kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Strada Budi Luhur, sekarang tibalah saatnya pengumuman Lomba Mobile Legends tingkat nasional Red Brick Competition. Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang para pendamping dan peserta Lomba Mobile Legends Red Brick Competition tahun 2022-2023. Kami akan mengumumkan pemenang Lomba Mobile Legends yang diselenggarakan oleh SMP Strada Budi Luhur. Juara 3 bersama dimenangkan oleh tim Unknown Champion dari SD Budi Luhur 2 Bekasi dan tim SD Santa Maria Tangerang. Para pemenang berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp600.000 dan e-sertifikat.
Juara 2 dimenangkan oleh SDW Tim dari SD Wiatasana, Jakarta Selatan. Pemenang berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp800.000 dan e-sertifikat. Juara 1 dimenangkan oleh tim Red Bull Squad dari SD Nawar Bekasi. Pemenang berhak mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp1 juta dan e-sertifikat. Selamat untuk para pemenang, dan yang belum berhasil jangan patah semangat. Nantikan lomba Red Brick Competition tahun depan. Sekian dan terima kasih. Setelah kita simak pengumuman lomba Mobile Legends, selanjutnya mari kita saksikan pengumuman lomba MIPA. Selamat siang, pendamping dan peserta lomba Red Brick Competition tahun 2022-2023. Kami akan mengumumkan pemenang Olimpiade Nasional Matematika dan IPA Red Brick Competition yang diselenggarakan oleh SMP Strada Budi Luhur yang didukung oleh Ruang Guru. Juara Harapan 2 dimenangkan oleh SD Cakung Bekasi atas nama Rigita Nasa Narele Prabowo. Pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp200.000, e-sertifikat, merchandise, dan voucher 70% akun berlangganan Ruang Guru. Juara Harapan 1 dimenangkan oleh SD Vanlit 2 Jakarta Timur atas nama Yohanes Nathanael Fausta Satrio. Pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp300.000, e-sertifikat, merchandise, voucher 70% akun berlangganan Ruang Guru. Juara 3 dimenangkan oleh SD Budi Luhur 1 Bekasi atas nama Monica Yosepin Suryaseli. Pemenang berhak mendapat uang tunai sebesar Rp400.000, e-sertifikat, merchandise, dan voucher 70% akun berlangganan Ruang Guru. Juara 2 dimenangkan oleh SD Wiatasana, Jakarta Selatan atas nama Gerard Mahogany Parusik. Pemenang berhak mendapat uang pembinaan sebesar Rp500.000, e-sertifikat, merchandise, dan voucher 70% akun berlangganan Ruang Guru. Juara 1 dimenangkan oleh SD Santo Paulus Jakarta Utara atas nama Kaisar Eben Kaiser Sinen. Pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp600.000, e-sertifikat, merchandise, dan akun berlangganan Ruang Guru selama 1 tahun. Selamat untuk para pemenang, dan yang belum berhasil jangan berkecil hati, masih ada kesempatan selanjutnya, dan ikuti lomba Red Brick Competition selanjutnya. Terima kasih. Berikutnya, kita saksikan bersama-sama pengumuman lomba membaca berita. Halo, selamat siang para pendamping dan peserta lomba membaca berita Red Brick Competition SMP Strada Budi Luhur. Lomba membaca tingkat nasional ini kami selenggarakan pada tanggal 11 Februari 2023 yang diawali dengan workshop latihan membaca berita dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Gita Nila Maharkesri dari Kompas TV
dan Bapak Steve Lu, seorang content creator, content writer, dan fotografer. Tema yang diangkat pada lomba ini adalah peduli lingkungan. Mengapa? Mengapa kami mengambil tema ini? Tema ini kami ambil selaras dengan jargon sekolah kami, yaitu Sekolah Ekologis dan Berkarakter, sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Hal tersebut juga diwujud nyatakan dengan kegiatan sekolah dengan membuat ekoenzim dan ekobrick yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Strada Budi Luhur. Nah, kalian semua pasti sudah menunggu bukan siapa pemenangnya? Sekarang kita akan dengarkan pemenang lomba membaca berita tingkat nasional kali ini. Nah, sekarang saatnya kita mengetahui para pemenang lomba membaca berita. Kita akan memulai dari juara harapan 2. Juara harapan 2 dimenangkan oleh SD Vanlit 2 Jakarta Timur atas nama Gendis Gagar Mayang dan Zevania Flora. Pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan 200.000 dan sertifikat. Menyusul kemudian juara harapan 1. Juara harapan 1 dimenangkan oleh SD Santa Maria Tangerang atas nama Jeris Rabika dan Cecilia Jenny. Pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan 300.000 dan sertifikat. Juara 3 dimenangkan oleh SDTK Kabar Baik Bekasi atas nama Queen Felicia dan Miracle Bondan. Pemenang berhak mendapat uang pembinaan 400.000 dan e-sertifikat. Tidak jarang kita temukan danau atau kali di sekitar rumah kita penuh sampah. Airnya kotor dan bau. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan kita yang gemar membuang sampah di sembarangan tempat. Sampah tersebut terbawa ke danau sehingga menyebabkan bau tak sedap. Belum lama ini, SMP Strada Budi Luhur Bekasi menggelar kegiatan penjernihan air danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya peduli pada kebersihan danau. Penjernihan air danau dilakukan dengan cara menuangkan cairan ekoenzim ke dalam danau. Pengurus OSIS dan para guru SMP Strada Budi Luhur menuangkan puluhan jirigen ekoenzim ke dalam danau. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian SMP Strada Budi Luhur terhadap lingkungan dan bisa menjadi contoh bagi anak-anak untuk bersama menjaga alam di sekitar kita lewat kegiatan-kegiatan kecil dan sederhana. Mengenai kegiatan penjernihan air danau yang dilakukan oleh SMP Strada Budi Luhur, sudah ada rekan saya, Bondan, yang akan melaporkannya secara langsung. Bondan bisa ceritakan kepada pemirsa apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini. Para pemirsa di rumah, seperti yang tampak di layar kaca Anda, saat ini para guru dan OSIS SMP Strada Budi Luhur Bekasi sedang menuangkan cairan ekoenzim ke air danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi. Cairan ekoenzim ini adalah hasil olahan yang dibuat para siswa SMP Strada Budi Luhur Bekasi. Di sini sudah ada beberapa botol jirigen kosong karena isinya sudah dituangkan ke dalam danau. Sementara di sisi kanan saya masih ada beberapa jirigen yang sudah siap untuk dituangkan ke dalam danau. Pemirsa, ini salah satu contoh yang bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Demikian liputan terkini, saya Bondan melaporkan dari danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi. Saya kembalikan kepada Belisia di studio. Baik pemirsa, inilah bukti bahwa kita wajib terlibat secara langsung dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian juara 2. Juara 2 dimenangkan oleh SD Nawar Bekasi atas nama Francisca Kristi dan Eugen Nadindra. Menang berhak mendapat uang pembinaan 500.000 dan sertifikat.
jarang kita temukan danau atau kali di sekitar rumah kita penuh sampah. Airnya kotor dan bau. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan kita yang gemar membuang sampah di sembarangan tempat. Sampah tersebut terbawa ke danau sehingga menyebabkan bau tak sedap. Belum lama ini, SMP Strada Budi Luhur Bekasi menggelar kegiatan penjernihan air danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya peduli pada kebersihan danau. Penjernihan air danau dilakukan dengan cara menuangkan cairan ekoenzim ke dalam danau. Pengurus OSIS dan para guru SMP Strada Budi Luhur menuangkan puluhan jirigen ekoenzim ke dalam danau. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian SMP Strada Budi Luhur terhadap lingkungan dan bisa menjadi contoh bagi anak-anak untuk bersama-sama menjaga alam di sekitar kita lewat kegiatan-kegiatan kecil dan sederhana. Mengenai kegiatan penjernihan air danau yang dilakukan oleh SMP Strada Budi Luhur, sudah ada rekan saya, Jovanka, yang akan melaporkannya secara langsung. Jovanka, bisa ceritakan kepada pemirsa apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini? Para pemirsa di rumah, seperti yang tampak di layar kaca Anda, saat ini para guru dan OSIS SMP Strada Budi Luhur Bekasi sedang menuangkan cairan ekoenzim ke air danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi. Cairan ekoenzim ini adalah hasil olahan yang dibuat oleh para siswa SMP Strada Budi Luhur Bekasi. Di sini sudah ada beberapa botol dan jirigen kosong karena isinya sudah dituangkan ke dalam danau. Sementara di sisi kanan saya masih ada beberapa botol dan jirigen yang sudah siap untuk dituangkan ke dalam danau. Pemirsa, ini adalah salah satu contoh yang bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Demikian liputan terkini. Saya Jovanka melaporkan dari danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi. Saya kembalikan kepada Nadine di studio. Baik pemirsa, inilah bukti bahwa kita wajib terlibat secara langsung dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sekarang kita akan mengetahui juara pertama lomba membaca berita. Juara 1 dimenangkan oleh SD Tunas Keluarga Mulia 2 Jakarta Utara atas nama Florencia Arta dan Vanessa Gabriela. Pemenang berhak mendapatkan uang pembinaan 600.000 dan sertifikat. Tidak jarang kita temukan danau atau kali di sekitar rumah kita penuh sampah. Airnya kotor dan bau. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan kita yang gemar membuang sampah di sembarang tempat. Sampah tersebut terbawa ke danau sehingga menyebabkan bau tak sedap. Belum lama ini, SMP Strada Budi Luhur Bekasi menggelar kegiatan penjernihan air danau di Perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya peduli pada kebersihan danau. Penjernihan air danau dilakukan dengan cara menuangkan cairan ekoenzim ke dalam danau. Pengurus OSIS dan para guru SMP Strada Budi Luhur menuangkan puluhan jerigen ekoenzim ke dalam danau. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian SMP Strada Budi Luhur terhadap lingkungan dan bisa menjadi contoh bagi anak-anak untuk bersama menjaga alam di sekitar kita lewat kegiatan-kegiatan kecil dan sederhana. Mengenai kegiatan penjernihan air danau yang dilakukan oleh SMP Strada Budi Luhur, sudah ada rekan saya, Vanessa Gabriela, yang akan melaporkan secara langsung. Vanessa, bisa ceritakan kepada pemirsa apa yang sedang terjadi di lapangan saat ini? Para
Para pemirsa di rumah, seperti yang tampak di layar kaca Anda, saat ini para guru dan OSIS SMP Strada Budi Luhur Bekasi sedang menuangkan cairan ekoenzim ke air danau di perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi. Cairan ekoenzim ini adalah hasil olahan yang dibuat oleh para siswa SMP Strada Budi Luhur Bekasi. Di sini sudah ada beberapa botol dan jerigen kosong karena isinya sudah dituangkan ke dalam danau. Sementara di sisi kanan saya masih ada beberapa jerigen yang sudah siap untuk dituangkan ke dalam danau. Pemirsa, ini salah satu contoh yang bisa menginspirasi kita semua untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Demikian liputan terkini, saya Vanessa Gabriela melaporkan dari danau di perumahan Wahana Pondok Ungu, Babelan, Bekasi. Saya kembalikan kepada Florencia Arta di studio. Baik pemirsa, inilah bukti bahwa kita wajib terlibat secara langsung dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya, Florencia Arta Profita Sitohang, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kami ucapkan kepada para pemenang lomba membaca berita Red Brick Competition yang diselenggarakan oleh SMP Strada Budi Luhur. Bagi yang belum berhasil, semangat dan terus ikuti lomba-lomba di SMP Strada Budi Luhur selanjutnya. Dengan berakhirnya lomba menulis berita, maka berakhir pula seluruh rangkaian perlombaan Red Brick Competition yang diselenggarakan SMP Strada Budi Luhur. Sampai jumpa pada penyelenggaraan lomba RBC tahun depan. Terima kasih, salam sehat dan salam AMD. Demikian pengumuman pemenang Red Brick Competition yang ketiga. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Bergabunglah bersama kami di SMP Strada Budi Luhur, sekolah ekologis dan berkarakter. Miliki ambisi, gali potensi, raih prestasi. Sampai jumpa di Red Brick Competition selanjutnya. Saya, Teresia Sharon dan segenap kru bertugas undur diri. Terima kasih, selamat siang dan salam AMDG.